Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Ibu berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Ya, Bu. Baik anak-anak, sekarang kita mau cek kehadiran. Ansgarius Erisanaha, Bu. Antonius Kehiseran, Ada, Ibu. Ardiana Safira Hoa, Hadir, Ibu. Kayela Girlani Teva, Hadir, Ibu. Anasius Kehi, Carla Fiani Seran, Hadir, Ibu. Dela Kristiani Seran, Ada, Ibu. Elsanti Abuk Tahu, Hadir, Ibu. Gregorius Joni Gria, Hadir, Bu. Seran, Hadir, Ibu. Marcelinus Aditya Klau, Hadir, Bu. Albertus Klau, Hadir, Ibu. Peregrinus Asayuna, Hadir, Bu. Zakaria Seran. Ibu. Baik anak-anak, sekarang coba Anda berdiri melihat ke samping kiri, ke samping kanan. Kalau seandainya belum rapi, tolong Anda rapikan. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan karena atas rahmat dan perlindungannya sehingga pada hari ini kita masih berkumpul di tempat ini, di dalam kelas ini, dalam keadaan sehat walafiat. Ibu minta satu orang maju ke depan untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa dan izinkan saya berdoa dengan agama Katolik. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu: 1. Menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, menentukan tujuan dan isi teks prosedur yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, menentukan jenis dan struktur teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu mau bertanya, siapa yang sudah pernah makan mie instan? Angkat tangan. Baik anak-anak, tentunya semua sudah pernah makan mie instan. Sebelum kamu memakan mie instan, kira-kira apa yang kamu lakukan? Masak mie di panci. Baik Saka, jawaban yang bagus. Ada yang lain? Saya rendam pakai air panas. Baik Ois, jawaban dari Saka dan Ois sangat bagus. Sebelum kita memakan mie instan, tentunya ada langkah-langkah yang harus kita buat. Nah, di sini Ibu telah menyiapkan 2 bungkus mie instan. Yang satu mie sedap goreng dan yang ini adalah mie sedap rebus. Dalam kita membuat mie instan ini tentu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya sudah tersedia di belakang bungkusan mie instan. Nah, langkah-langkah inilah yang dinamakan dengan prosedur. Kita akan belajar tentang teks prosedur. Nah, di sini Ibu telah menyiapkan
tentang cara memasak mie instan atau cara membuat mie instan. Nah, sebelum kita menonton video pembelajaran atau cara membuat mie instan, kita membentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Baik anak-anak, pada video yang akan kalian nonton ini adalah cara membuat mie instan dengan mudah. Setelah kalian menonton, kalian menulis langkah-langkah cara membuat mie yang ada pada video tersebut.
menjawab. Cara membuat mie rebus. Coba kelompok 2. Cara membuat mie dengan mudah. Baik, coba kelompok 3. Buat mie dengan mudah. Baik anak-anak, tentu kalian tahu yang ada di dalam video itu cara membuat mie dengan mudah. Cara membuat mie itu tentu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah itulah yang disebut dengan prosedur. Nah, sekarang apa yang harus kita ketahui tentang teks prosedur? Nah, yang pertama kita harus mengetahui pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks tulis atau lisan yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Atau teks prosedur itu merupakan teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu aktivitas. Contohnya, seperti ketika kita ingin memasak mie instan, tentu ada langkah-langkahnya. Ketika kita ingin mencuci tangan, tentu ada langkah-langkahnya. Nah, ketika kita ingin menyalakan televisi, tentu juga ada langkah-langkahnya. Yang kedua adalah tujuan dari teks prosedur. Tujuan yang pertama adalah untuk memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian kegiatan atau tindakan. Tujuan yang kedua, memudahkan pendengar atau pembaca dalam melakukan suatu aktivitas secara tepat atau urut dan runtuh. Nah, itu merupakan tujuan daripada teks prosedur. Segala sesuatu yang kita lakukan tentu ada tujuannya. Segala sesuatu yang kita buat tentu ada tujuannya. Adalah jenis-jenis teks prosedur. Ada 3 jenis teks prosedur. Adalah teks prosedur cara membuat sesuatu. Yang kedua, teks prosedur cara melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, teks prosedur cara memainkan alat atau sesuatu. Pada jenis-jenis teks prosedur yang pertama itu tujuannya memandu seseorang dalam membuat barang, yaitu bisa berupa hiasan atau makanan. Contohnya, cara membuat kotak pensil, cara membuat nasi goreng. Yang berikut, cara membuat kopi. Kemudian cara membuat es buah dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan contoh teks prosedur cara membuat sesuatu. Jenis teks prosedur yang kedua itu adalah cara melakukan sesuatu. Tujuannya memandu seseorang melakukan sesuatu secara cepat dan secara tepat dan urut. Nah, contohnya seperti ini. Tata cara kita berdoa. Kemudian, cara melipat pakaian yang rapi. Itu termasuk dalam contoh teks prosedur melakukan sesuatu. Kemudian yang berikut, contoh teks prosedur cara memainkan alat atau sesuatu. Tujuannya untuk memandu seseorang agar mampu memainkan atau menggunakan sebuah alat secara cepat. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Cara memainkan gitar. Kemudian cara menggunakan setrika.
jenis-jenis dan contoh-contoh daripada teks prosedur yang tadi Ibu jelaskan? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang Ibu mau bertanya. Cara kita memainkan gitar itu termasuk dalam contoh teks prosedur atau jenis prosedur apa? Teks prosedur cara memainkan alat atau sesuatu. Ayo mari kita tepuk tangan untuk Saka. Nah, yang berikut adalah struktur teks prosedur. Teks prosedur yang pertama adalah tujuan. Yang kedua, alat dan bahan. Yang ketiga, langkah-langkah. Dan yang keempat adalah penutup. Nah, yang berikut kita masuk pada contoh teks prosedur berdasarkan jenisnya. Nah, coba anak-anak lihat buku paket bahasa Indonesia halaman 84, yaitu contoh teks prosedur cara membuat obat tradisional insomnia. Yang pertama itu ada bahannya. Bahan yang pertama itu 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Yang kedua itu 600 cc air. Kemudian ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama itu adalah ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Contoh yang berikut adalah contoh teks prosedur cara melakukan sesuatu. Coba anak-anak lihat buku halaman 85. Di situ cara melakukan gerakan tarik tortor. Di situ juga kamu baca anak-anak ada langkah-langkahnya. Kemudian yang berikut itu adalah contoh teks prosedur cara memainkan alat atau sesuatu. Coba anak-anak lihat buku paket halaman 83. Di situ ada contoh teks prosedur cara memainkan alat atau sesuatu. Nah, pada halaman 83 itu ada cara memainkan angklung. Cara memainkan angklung juga ada langkah-langkahnya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan kepada kalian LKPD untuk dikerjakan. Nah, di dalam LKPD yang Ibu bagikan tadi, silakan Anda mengerjakan secara berkelompok. Ya? Pertanyaannya ada memang di dalam LKPD. Tinggal Anda menyusun langkah-langkah itu secara berurutan, atau secara tepat dan benar. Nah, sekarang Ibu minta kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Satu orang mewakili kelompok 1. Saya atas nama teman-teman kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Cara memasak mie instan rebus adalah sebagai berikut. 1. Masukkan mie ke dalam 400 cc 2 gelas. Air mendidih, aduk selama 3 menit. 2. Siapkan bumbu, mie bumbu, dan bumbu cabai di mangkok sampai 2 menit masak. 3. Tuangkan mie beserta kuahnya ke dalam mangkok yang sudah berisi bumbu. Aduk sampai rata. Teburkan sedikit bumbu. 4. Mie sedap siap disajikan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil pekerjaannya dengan baik. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1.
cc atau 2 gelas atau air mendidih, aduk selama 3 menit. 2. Siapkan bumbu minyak, bumbu, kecap, dan saus cabai di atas piring sambil menunggu mie masak. 3. Keluarkan mie dari air dan tiriskan. 4. Campurkan mie dengan bumbu, kecap, dan saus cabai, aduk hingga rata. 5. Taburkan bawang gurih renyah. 6. Mie sedap siap disajikan. Baik, terima kasih kepada Vira yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih anak-anak. Kalian telah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan sangat-sangat baik. Sekarang, Ibu akan memberikan kepada kalian soal evaluasi untuk dikerjakan. Setelah itu baru dikumpulkan kembali. Baik anak-anak, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama itu adalah pengertian teks prosedur. Siapa yang masih ingat tentang pengertian teks prosedur? Saya. Ya, coba Ois. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu aktivitas. Ya, betul sekali Ois. Teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu aktivitas. Kemudian, tujuannya untuk apa? Untuk memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian kegiatan atau tindakan. Ya. Kemudian yang berikut, strukturnya. Struktur teks prosedur itu yang pertama itu tujuan, yang kedua alat dan bahan, dan yang ketiga langkah-langkah, dan yang terakhir adalah penutup. Dan yang berikut adalah jenis-jenis teks prosedur. Ada 3 jenis teks prosedur, yaitu teks prosedur cara melakukan sesuatu, teks prosedur cara membuat sesuatu, dan teks prosedur cara memainkan alat atau sesuatu. Ya, jadi baik anak-anak, tadi secara kelompok kalian sudah mampu menentukan langkah-langkah pada teks prosedur dengan baik dan benar. Ada beberapa orang yang belum tuntas nilainya pada evaluasi tadi. Ibu berharap minggu depan pertemuan kita berikutnya Ibu akan memberikan remedial kepada siswa yang belum tuntas nilainya. Minggu depan kita akan bertemu lagi pada tujuan pembelajaran yang berbeda. Ibu berharap semoga kalian tetap rajin belajar, rajin membaca, sampai di rumah tidak boleh malas. Ingat, kita harus menjaga kesehatan karena sekarang ini COVID-19 itu beredar di mana-mana. Kita di Malaka sini masih zona hijau, tetapi di ibu kota provinsi, di Kupang, NTT, sudah masuk zona merah. Jadi kita harus berhati-hati jangan sampai COVID itu menyebar sampai di daerah kita. Oleh karena itu Ibu berharap jika Anda keluar rumah, ingat harus memakai masker, ingat harus selalu mencuci tangan, makan teratur, dan satu hal lagi yang sangat penting Ibu ingatkan. Satu hal lagi Ibu ingatkan, harus selalu menjaga kesehatan. Ya? Iya, Ibu. Dengan demikian, pembelajaran hari
untuk berdoa. Depan untuk memimpin doa. Ibu dan teman-teman, mari kita semua berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. berdoa selesai. Selamat pagi semua dan sampai jumpa. Terima kasih.